Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pengendara sepeda motor yang berboncengan tewas tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di kawasan Keramasan Kertapati, Palembang. Seorang lainnya luka parah. Seorang bayi perempuan ditemukan meninggal dunia dalam sebuah lemari di Kelurahan Sumber Harta, Kabupaten Musirawas. Gaji 10 bulan belum dibayar, karyawan PDAM Ogan Komering Ulu Timur mogok kerja selama 1 bulan, distribusi air bersih terganggu. Kita ke informasi pertama. Pengendara sepeda motor yang tengah berboncengan tertabrak sebuah kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di kawasan Keramasan Kertapati, Palembang. Kejadian ini mengakibatkan 1 orang tewas di lokasi dan seorang lainnya menderita luka parah. Seorang pengendara sepeda motor tewas tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di kawasan Keramasan, Kertapati, Palembang. Polisi mengevakuasi jasad pengendara sepeda motor yang tertabrak kereta api ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang pada Selasa siang. Korban diketahui bernama Agus Tribudi, warga Kecamatan Jakabaring, Palembang. Kuatnya benturan membuat korban tewas di lokasi kejadian, sedangkan rekannya menderita luka parah. Kecelakaan terjadi saat korban berboncengan sepeda motor bersama rekannya hendak menuju kota Palembang. Korban yang datang dari arah Keramasan diduga tidak melihat kereta api melintas dari arah Palembang. Akibatnya, korban tertabrak hingga terpental sejauh 5 meter. TKP berada di bawah jembatan Keramasan. Itu terjadi kecelakaan antara kereta api dan kendaraan roda 2. Untuk pengemudi kendaraan roda 2 ada 2 yang dibonceng itu selamat, kemudian yang membawa kendaraan karena terkena dari kereta jadi terpental dan korban pengendara terbentur kepalanya di depan sehingga menyebabkan luka dan darah di kepala. Kronologi lebih lanjut akan kami lakukan untuk korban yang meninggal dunia beralamat di S1. Korban dibawa kemana maksudnya? Untuk korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Usai kejadian, sepeda motor korban diangkut petugas untuk dijadikan barang bukti. Sementara kasus kecelakaan ini telah ditangani oleh jajaran Polsek Kertapati, Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. 2 minimarket di Kota Palembang dibobol pencuri. Pelaku diduga sudah mengetahui celah untuk masuk minimarket. Akibatnya pihak minimarket menderita kerugian hingga jutaan rupiah. Dengan menggunakan penutup wajah, pelaku pencurian ini dengan leluasa masuk ke dalam sebuah minimarket di kawasan Jalan Tanjung Barangan, Ilir Barat 1, Kota Palembang pada Selasa dini hari. Pelaku menggasak ratusan bungkus rokok di dalam minimarket. Diduga pelaku masuk ke dalam minimarket dengan cara membobol jendela kamar mandi. Karyawan minimarket baru menyadari adanya tindakan pencurian pada pagi harinya. Sebanyak 160 bungkus rokok senilai 7 juta rupiah dibawa kabur pelaku. Berbekal rekaman CCTV ini, karyawan minimarket pun membuat laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian SPKT Polrestabes Palembang. Di kami di rokok. Iya, ngambil apa tuh? Berapa bungkus? Banyak. Banyak Pak. Tabung ATM dibobol. Oh, ATM dibawa juga. Oh, kerugian toko jadi berapa tuh? Kerugian sekitar 7 jutaan Pak. 7 juta lebih ya. Itu kejadian kapan? Kalau kejadiannya itu malam Pak. Malam. Aku tahunya pagi tadi. Oh, toko tutup waktu malam. Tutup. Oh, pas toko berantakan gitu. Berantakan tidak Pak. Cuma ATM-nya berbuka. Oh, ATM terbuka. Itu dia pencuri itu bobol pintu belakang. Di belakang dekat. Atau naik plafon nih. Dari WC Pak. Oh, dari WC. WC lama. Dari rekaman CCTV berapa orang itu pelakunya? Satu Pak. 1 orang. Ambil apa itu? Sampai rokok. Rokok. Rokok sama ATM. Berapa banyak kerugian kita? Kalau di kami 7 jutaan. Kalau kejadian itu kurang tahu kan. 7 jutaan. Kejadiannya tuh di pukul jam 2.16 dini hari. Kejadiannya di Alfamart Tanjung Barangan.
Jadinya juga karena mungkin nggak tahu juga lah susah ini dia nih. Soalnya di sini di bagian-bagian sini itu ada bekas-bekas batu. Dia di belakang juga ada kayak bekas bobolan dia. Untuk dia naik ke samping. Dia naik ke atas. Berarti maksudnya lewat atas, Mbak ya? Iya, lewat atas. Untuk kerugian, Mbak, apa yang diambil, Mbak? Kalau kami kerugiannya rokok. Kalau dari ATM tenan itu ATM mandiri kerugiannya hampir berapa jutaan, ratusan juta. Tapi kalau untuk Bank BNI aman. Aman. Brankas dia tidak dibobol. Dari brankas gitu aman juga, Pak? Dari brankas kami aman. Aman ya. Cuma rokok kami yang lenyap. Berapa itu kisaran kerugian, Pak? Sekitar 7 jutaan lebih. 7 jutaan. Sama duit di kasir? Duit di kasir aman. Aman. HP di kasiran aman semua. Kejadian Kini kasus pembobolan minimarket ini tengah ditangani Polsek Ilir Barat 1 dan Satreskrim Polrestabes Palembang. Muhammad Ardiansyah Putra dan Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Warga Kelurahan Sumberharta, Kabupaten Musirawas geger dengan penemuan bayi berjenis kelamin perempuan yang telah tewas dan tersimpan di dalam lemari. Diduga bayi tersebut dibunuh oleh sang ibu. Warga Kelurahan Sumberharta, Kecamatan Sumberharta, Kabupaten Musirawas digegerkan dengan penemuan sesosok jasad bayi di salah satu rumah milik Komsiatun alias Kokom 45 tahun pada Senin pagi. Bayi berjenis kelamin perempuan itu ditemukan terbungkus kain di dalam sebuah lemari pakaian yang ditempati oleh Komsiatun. Diduga bayi tersebut telah meninggal dunia lebih dari 2 hari lantaran kondisinya yang telah bengkak dan membiru serta mengeluarkan aroma tak sedap. Penemuan jasad bayi ini mulanya dilaporkan oleh mantan suami pelaku yang sudah lama berpisah dengan pelaku kepada ketua RT setempat lantaran dari dalam kamar mantan istri tercium aroma tak sedap. Kondisi rumah yang terkunci membuat warga mendobrak kamar dan menemukan jasad bayi di dalam lemari. Penemuan itu langsung dilaporkan ke aparat kepolisian. Setelah dilakukan pemeriksaan, jasad bayi perempuan tersebut merupakan anak yang baru saja dilahirkan oleh pemilik rumah Komsatun alias Kokom. Diduga pelaku malu lantaran bayi tersebut hasil hubungan gelap dengan seorang pria di luar nikah. Pertama, saya ditelepon sama mantan suaminya. Itu saya meluncur ke rumahnya. Ada apa? Saya tanya seperti itu kan. Saya kan mau lihat ini, Pak. Mau lihat kayu di belakang rumah. Lewat sebelah rumah. Itu kok bau bangkai. Itu di rumah pelaku ya, Pak? Di rumah pelaku. Pelakunya. Nah, cari tahu bau itu asalnya dari mana, ternyata dari kamar ibunya si Regi. Kemudian kamar itu dibuka secara paksa lah. Setelah dicari tahu baunya itu dari mana, ternyata dalam lemari. Kemudian lemari dibuka. Dalam lemari itu ada bungkusan, kemudian bungkusan itu dibuka. Dilihatlah warna biru dan ada kepala bayi, rambutnya itu kelihatan. Akhirnya dia keluar. Si bayi membengkak biru. Biru ya. Tapi untuk yang kita ketahui, perkiraannya Pak, bayi itu lahir udah berapa hari Pak? Kira-kira kurang lebih 2 hari. 2 hari, iya. Jadi statusnya janda ya? Janda. Setelah dilakukan visum, jasad bayi dimakamkan di tempat pemakaman umum pada Senin malam. Kini pelaku telah diamankan ke Polres Musirawas, Sumatera Selatan guna menjalani pemeriksaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Musirawas. Sempat kabur 2 orang montir yang menjadi pelaku penganiayaan dan pembunuhan terhadap pelanggannya di kota Lubuk Linggau akhirnya diamankan aparat. Motif pelaku akibat tersinggung karena korban menanyakan sepeda motor yang diperbaiki ternyata kembali rusak. Polisi mengamankan 2 orang montir pelaku penganiayaan yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia bernama Aan Saputra berusia 24 tahun di kawasan Pasar Satelit, Kota Lubuk Linggau pada Minggu sore lalu. Kedua pelaku bernama Icang Sangoli alias Chan berusia 23 tahun dan pamannya Beli berumur 36 tahun warga desa Mandi Angin, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara. Keduanya menyerahkan diri ke aparat pada Senin siang dengan diantar pihak keluarga setelah melarikan diri ke Kabupaten Musirawas. Korban dan pelaku merupakan warga desa yang sama.
Kepada polisi, pelaku mengatakan penganiayaan yang dilakukan kepada korban Amir Hamzah dan Aan Saputra akibat ketersinggungan pelaku yang dimintai tanggung jawab karena sepeda motor milik korban yang diservis di bengkelnya ternyata kembali rusak. Menurut pelaku, ia memberi garansi sepeda motor milik korban Amir Hamzah selama 1 bulan. Namun saat korban mengeluhkan motornya, garansi yang diberikan telah habis masa berlakunya. Korban yang selalu menuntut pelaku menyebabkan ketersinggungan sehingga terjadilah peristiwa berdarah itu. 24 Juni pukul 12.15 tadi, dua orang pelaku telah menyerahkan diri. Ini semua berkat komunikasi dari unit Macan Linggau, Satreskrim Polres Lubuk Linggau dengan pihak keluarga yang intens dari pasca kejadian sampai pada pagi hari ini. Ini bermula bermasalah selisih paham masalah servis motor korban dan motor. Karena motor ini diberi garansi perbaikan lebih 1 bulan, ternyata kendaraan tersebut rusak lagi dan terjadi komplain dari pihak korban. Akibat penganiayaan itu, Amir Hamzah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau karena luka tusuk, sementara sang adik, Aan Saputra, meninggal dunia di lokasi kejadian. Polisi menjerat kedua pelaku dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal kurungan penjara seumur hidup. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Lubuk Linggau.